Baik Bapak Ibu, kita lanjut pembahasan TU KPPG Informatika bagian yang kedua, di mana di bagian pertama saya sudah membahas soal dari 1 sampai 15. Nah, di bagian kedua ini kita akan membahas soal dari nomor 16 sampai 25. Baik, kita akan mulai dari soal nomor 16. Berikut ini adalah hal yang harus ditinggalkan guru saat mengolah seluruh data formatif dan sumatif untuk dijadikan nilai laporan capaian pembelajaran, yaitu yang A. Mengolah seluruh data formatif dan sumatif untuk dijadikan nilai rapot. Mengolah data formatif dan sumatif adalah langkah yang harus dilakukan, bukan yang harus ditinggalkan, Bapak Ibu. Kemudian yang B. Data berupa narasi atau kualitatif digunakan sebagai pertimbangan deskripsi capaian kompetensi dalam rapor. Menggunakan narasi sebagai pertimbangan ini adalah hal yang baik dalam penilaian Bapak Ibu, sehingga bukan sesuatu yang harus ditinggalkan. Asesmen didasarkan pada data yang lengkap dari formatif dan sumatif, sehingga pendidik memiliki informasi yang lebih banyak untuk menentukan nilai akhir. Yang C ini berdasarkan data lengkap untuk penilaian adalah praktik yang baik dalam asesmen. Tentunya tidak untuk ditinggalkan, tapi harus dilakukan. Yang D, penilaian tujuan pembelajaran berupa angka, pendidik tidak melakukan asesmen kualitatif karena bukan menjadi komponen penyusun nilai raport. Nah, ini yang harus ditinggalkan Bapak Ibu, di mana pernyataan ini menunjukkan bahwa penilaian hanya berfokus pada angka dan tidak mempertimbangkan asesmen kualitatif. Tentunya asesmen kualitatif ini penting juga untuk memahami capaian siswa secara menyeluruh, sehingga inilah yang harus kita tinggalkan Bapak Ibu. Kemudian yang M, melibatkan orang tua peserta didik sebagai partner untuk menghasilkan penilaian yang efektif. Ini tentunya melibatkan orang tua sebagai partner dalam penilaian adalah langkah positif dan tidak tergolong hal yang harus ditinggalkan. Sehingga jawabannya adalah yang D, Bapak Ibu. Kemudian soal nomor 17. Berikut ini terdapat langkah-langkah dalam menyusun portofolio yang dijadikan sebagai salah satu bentuk laporan. Nah, yang pertama, tentukan tujuan portofolio, identifikasi hasil pembelajaran yang akan ditangani oleh portofolio, putuskan apa yang akan dimaksudkan siswa dalam portofolio mereka, identifikasi dan kembangkan misalnya berubrik untuk menilai kualitas, tetapkan standar kinerja, dan buat instruksi siswa yang menentukan bagaimana cara mengumpulkan, memilih, merefleksikan, memformat, dan menyerahkan. Nah, urutan langkah-langkah yang benar perlu diperhatikan oleh guru dalam menyusun portofolio sebagai salah satu bentuk laporan adalah jelas. Yang pertama ini, tentukan tujuan itu menjadi pilihan utama Bapak Ibu. Kemudian identifikasi hasil pembelajaran yang akan ditangani portofolio 1, 2. Nah, jadi pilihannya jelas. Ini sudah berurutan ya Bapak Ibu, kalau kita lihat. Dari tentukan tujuan, identifikasi, putuskan apa yang dimaksudkan, identifikasi, tetapkan standar kinerja, kemudian buat instruksi. Ini sudah sesuai dengan langkah yang logis dan sistematis. Artinya dimulai dari menentukan tujuan, mengidentifikasi hasil pembelajaran, hingga memberikan instruksi kepada siswa sesuai urutan dari angka 1 sampai 6 ini sudah berurutan Bapak Ibu. Sehingga jawabannya adalah yang C, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nomor 18, menjelaskan traffic shaping. Nah, seorang guru menjelaskan tentang traffic shaping dalam manajemen bandwidth. Teknik ini digunakan untuk mengoptimalkan penggunaan bandwidth di jaringan. Manakah dari pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan traffic shaping? Nah, jelas Bapak Ibu bagaimana traffic shaping ini. Tentunya Bapak Ibu akan menjelaskan traffic shaping. Nah, kita lihat bagaimana traffic shaping membatasi kecepatan transfer data untuk aplikasi tertentu. Untuk yang A ini Bapak Ibu, membatasi kecepatan transfer data. Ini adalah aspek dari traffic shaping. Benar, tetapi tidak mencakup tujuan yang lebih luas Bapak Ibu. Untuk yang A ini. Kemudian yang B, apa tujuan dari traffic shaping dalam jaringan komputer? Tentunya tujuan traffic shaping itu bersifat umum dan tidak spesifik. Nah, maka yang tepat itu adalah yang C, bagaimana traffic shaping dapat meningkatkan kinerja jaringan. Nah, di mana kita ketahui bahwa pertanyaan ini secara langsung mengaitkan traffic shaping dengan peningkatan kinerja jaringan, yang merupakan salah satu tujuan utama dari teknik ini Bapak Ibu, teknik traffic shaping itu sendiri. Sementara kalau pertanyaannya yang D, apa perbedaan antara traffic shaping dan bandwidth throttling, di mana
Perbandingan dengan bandwidth ini adalah topik yang berbeda dan bukan fokus utama dari traffic shaping. Kemudian yang mengapa traffic shaping untuk manajemen bandwidth di jaringan sekolah? Pentingnya traffic shaping dalam konteks sekolah adalah konteks yang lebih sempit dibandingkan dengan fokus pada kinerja jaringan itu sendiri. Bukan hanya untuk sekolah saja ya Bapak Ibu. Artinya kalau menjelaskan tentang traffic shaping dalam manajemen bandwidth, maka jawaban yang C adalah yang paling tepat. Kita lanjut soal nomor 19, di mana ini mengajarkan keamanan jaringan nirkabel. Nah, seorang guru ingin mengajarkan siswa tentang keamanan jaringan nirkabel dengan studi kasus tentang serangan peretasan Wi-Fi. Bagaimana cara yang paling efektif bagi guru untuk menyampaikan konsep ini kepada siswa? Apakah menyebarkan daftar sandi Wi-Fi dari jaringan terdekat dan meminta siswa untuk mencoba masuk? Nah, tentunya menyebarkan daftar sandi dan meminta siswa untuk mencoba masuk ini sangat tidak etis dan ilegal, Bapak Ibu. Kalau yang B, mengundang seorang peretas profesional untuk melakukan demonstrasi serangan Wi-Fi. Mengundang peretas profesional juga berisiko Bapak Ibu dan dapat menimbulkan masalah hukum. Nah, maka yang tepat adalah menyajikan materi tentang jenis-jenis serangan Wi-Fi dengan contoh-contoh kasusnya. Jadi ini yang lebih nyata dan relevan Bapak Ibu, membantu siswa memahami konsep dengan lebih baik dan tentunya lebih aman. Kemudian kalau yang D, Bapak Ibu menugaskan siswa untuk membuat perangkat peretas Wi-Fi dan mencoba serangan di jaringan sendiri, tentunya menyalahi etika pembelajaran dan hukum. Kemudian menyajikan materi tentang keamanan jaringan Wi-Fi tanpa contoh nyata juga dapat membuat siswa kehilangan konteks dan pemahaman aplikasi secara praktis. Tentunya yang C lebih tepat, Bapak Ibu. Nomor 20, yaitu tentang pertanyaan evaluasi untuk jaringan fiber optik. Bagian modul ajar tentang jaringan fiber optik juga mencakup materi tentang jenis-jenis konektor yang digunakan dalam menyambungkan serat optik. Guru ingin mengajukan pertanyaan evaluasi untuk memastikan pemahaman siswa tentang topik ini. Mana dari pernyataan berikut yang merupakan pertanyaan evaluasi yang paling tepat? Nah, kalau kita bertanya tentang yang A, apakah Anda dapat menyebutkan nama-nama beberapa merek konektor serat optik yang populer? Nah, meskipun menyebutkan merek konektor adalah informasi yang baik, Bapak Ibu, tetapi itu lebih bersifat faktual dan tidak menguji pemahaman secara mendalam. Kemudian yang B, mengapa penting untuk menggunakan konektor yang benar dalam jaringan fiber optik? Yang menanyakan pentingnya konektor adalah pertanyaan yang baik, tetapi tidak menguji keterampilan praktis. Nah, kemudian yang C, apakah Anda dapat menunjukkan teknik yang tepat untuk memotong serat optik saat memasang konektor? Ini juga memperlihatkan teknik memotong serat optik adalah pertanyaan praktis, tetapi tidak mencakup evaluasi proses setelah pemasangan. Yang D, bagaimana akan menguji koneksi serat optik setelah memasang konektor? Nah, ini pertanyaan ini tentunya akan menuntut siswa untuk menunjukkan pemahaman praktis dan aplikasi dari materi yang telah diajarkan, yang artinya merupakan aspek evaluasi yang sangat penting. Ini yang tepat Bapak Ibu. Sementara yang E, apakah Anda dapat menunjukkan cara memasang konektor SC ke ujung serat optik? Kalau cuma menunjukkan saja, juga praktis, tetapi lebih spesifik daripada pertanyaan D yang mencakup pemahaman secara keseluruhan tentang pengujian koneksi. Jadi untuk menguji koneksi serat optik setelah memasang konektor ini lebih tepat daripada cuma memasang SC ke ujung fiber optik Bapak Ibu. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita lanjut soal nomor 21. Guru menjelaskan kepada siswa tentang proses editing video menggunakan perangkat lunak Adobe Premiere Pro. Bagaimana guru dapat memastikan bahwa siswa memahami tahapan dasar dalam proses editing video? Nah, kalau yang A ini gurunya menanyakan secara langsung. Apakah langkah pertama yang harus dilakukan saat memulai proyek baru di Adobe Premiere Pro? Tentunya gurunya menanyakan langkah pertama itu adalah hal yang baik, tetapi hanya memfokuskan pada satu langkah awal saja Bapak Ibu. Karena langkah pertama yang harus ditanyakan. Kemudian yang B, bagaimana cara menambahkan transisi antara dua klip video? Menambahkan transisi adalah aspek teknis saja Bapak Ibu, namun kurang mendalam dan untuk memahami keseluruhan proses editing video. Nah, yang C, mengapa penting untuk memahami timeline dalam proses editing video? Nah, pertanyaan ini tentunya membantu siswa memahami konsep dasar yang sangat krusial dalam editing video, yaitu memahami timeline. Ini adalah sebuah hal yang fundamental untuk semua langkah editing yang akan kita lakukan Bapak Ibu. Sehingga yang C ini adalah yang paling krusial. Yang D, apa perbedaan antara trimming dan splitting dalam editing video?
Nah, perbedaan antara trimming dan splitting ini adalah detail teknis dan tidak mencakup pemahaman secara menyeluruh. Kemudian bagaimana cara mengatur kecepatan video di Adobe Premiere Pro? Mengatur kecepatan video juga merupakan aspek teknis yang tidak mencakup pemahaman dasar editing. Jadi yang jawaban yang paling tepat itu adalah yang C, Bapak Ibu ya. Kemudian yang nomor 22, mengevaluasi layanan komputasi awan. Guru menjelaskan konsep layanan komputasi awan kepada siswa dan meminta mereka mengevaluasi manfaat dan kekurangannya. Bagaimana guru dapat memastikan bahwa siswa dapat mengevaluasi penggunaan layanan komputasi awan dalam konteks bisnis? Dalam konteks bisnis ini Bapak Ibu. Apa keuntungan utama untuk menggunakan layanan komputasi awan bagi perusahaan kecil? Nah, meskipun keuntungan bagi perusahaan kecil itu penting Bapak Ibu, tetapi itu tidak mencakup gambaran secara keseluruhan untuk pertanyaan yang A. Kemudian pertanyaan yang B, bagaimana komputasi awan dapat meningkatkan efisiensi operasional perusahaan? Meningkatkan efisiensi operasional ini adalah manfaatnya Bapak Ibu, tetapi tidak menyoroti potensi kerugian atau risiko dari komputasi awan. Kemudian yang C, apa saja risiko keamanan yang terkait dengan penggunaan komputasi awan? Risiko keamanan adalah faktor penting juga, tetapi tidak mencakup keseluruhan evaluasi dalam konteks bisnis. Kemudian yang D, bagaimana biaya penggunaan layanan komputasi awan dibandingkan dengan infrastruktur tradisional? Perbandingan biaya ini baik, Bapak Ibu, tetapi tidak menggali keraguan yang mungkin saja ada. Maka jawabannya adalah yang E, mengapa beberapa perusahaan masih ragu untuk mengadopsi komputasi awan meskipun ada banyak keuntungan. Nah, ini adalah pertanyaan yang mendorong siswa untuk berpikir kritis tentang tantangan dan keraguan yang ada yang mencakup bagian penting dalam evaluasi. Sehingga cocok dalam soal di konteks nomor 22, di mana guru dapat memastikan bahwa siswa dapat mengevaluasi penggunaan layanan komputasi awan dalam konteks bisnis. Nomor 23, aktivitas pembelajaran tentang IoT. Dalam rangka mengajarkan konsep IoT, Internet of Things, siswa yang memiliki minat berbeda, guru perlu mendesain aktivitas pembelajaran yang memanfaatkan keterampilan dan pengetahuan masing-masing siswa. Aktivitas mana yang tepat? Nah, di sini aktivitas yang paling tepat Bapak Ibu. Apakah cuma membaca artikel dapat memberikan pemahaman? Nah, membaca artikel jelas Bapak Ibu. Yang A ini dapat memberikan pemahaman, tetapi tidak melibatkan keterampilan praktis. Sehingga jawaban yang tepat itu adalah yang B, memberikan proyek kelompok di mana setiap siswa berkontribusi sesuai dengan minat dan keahlian mereka seperti pemrograman, desain perangkat keras, atau analisis data untuk membangun sistem IoT yang lengkap. Nah, proyek kelompok ini memungkinkan siswa untuk berkolaborasi dan memanfaatkan keterampilan mereka secara efektif. Artinya akan menciptakan sistem IoT yang nyata. Kalau yang C, diskusi kelas. Diskusi kelas itu baik Bapak Ibu, tetapi tidak mengoptimalkan keterampilan individunya. Begitu juga yang D, presentasi. Presentasi juga akan membantu, tetapi tidak memfasilitasi kolaborasi secara praktis. Yang E, mengadakan ujian teori. Ujian teori tidak mendorong penerapan keterampilan yang beragam Bapak Ibu. Sehingga yang paling cocok adalah yang B. Lanjut soal nomor 24, aktivitas pembelajaran tentang pemulihan sistem. Di mana di sini dalam rangka mengajarkan konsep pemulihan sistem kepada siswa yang memiliki minat berbeda, guru perlu mendesain aktivitas pembelajaran yang memanfaatkan keterampilan dan pengetahuan masing-masing siswa. Aktivitas mana yang paling tepat? Nah, kita lihat kalau yang A ini siswa membaca artikel tentang pemulihan sistem secara seksama, sehingga apabila di kemudian hari menemukan kasus yang sama, siswa mampu melakukan pemulihan sistem yang mengalami kegagalan dengan cepat. Nah, membaca artikel ini adalah informasi pasif saja Bapak Ibu dan tidak mendorong keterlibatan secara praktis. Begitu juga yang B, di sini mengadakan ujian teori. Nah, ujian teori ini hanya menguji pengetahuan tanpa aplikasi praktisnya Bapak Ibu untuk yang B. Yang C, mengadakan diskusi kelas. Diskusi kelas juga baik, tetapi tidak menghasilkan produk nyata atau aplikasi keterampilannya, Bapak Ibu. Yang D, menyuruh siswa membuat presentasi tentang aplikasi pemulihan sistem. Presentasi juga tidak memberikan kesempatan bagi siswa untuk berkontribusi secara aktif. Maka yang untuk berkontribusi ini adalah memberikan proyek kelompok di mana setiap siswa berkontribusi sesuai dengan minat dan keahlian siswanya itu sendiri. Jadi, Bapak Ibu, proyek kelompok ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk berkolaborasi dan menerapkan pengetahuan mereka dalam merancang strategi pemulihan yang komprehensif. Nah, soal terakhir Bapak Ibu untuk di bagian kedua ini adalah soal tentang
mengajarkan penggunaan query dalam RDBMS. Untuk mengajarkan siswa tentang penggunaan query dalam RDBMS, guru memberikan tugas untuk mencari data dalam sebuah tabel yang merefleksikan latar belakang ekonomi siswa. Contohnya tabel berisi informasi siswa dan beasiswa yang mereka terima. Langkah mana yang paling tepat untuk membantu siswa memahami cara menulis query untuk menampilkan siswa yang menerima beasiswa? Nah, kalau yang kita membaca dokumentasi, menyuruh siswa membaca dokumentasi SQL. Membaca dokumentasi SQL ini dapat membantu Bapak Ibu tapi tidak langsung mengajarkan keterampilan praktisnya. Kemudian yang B, memberikan contoh query untuk yang mencari data secara umum tanpa kaitan dengan tabel siswa. Contoh umum tidak memberikan konteks yang cukup Bapak Ibu untuk data mereka gunakan. Maka yang tepat adalah meminta siswa menulis query di SQL untuk select kali from tabel beasiswa where jumlah beasiswa lebih dari 0. Nah, jadi memberikan instruksi langsung untuk menulis query spesifik ini membantu siswa memahami cara menampilkan data yang relevan dengan konteks mereka. Kemudian yang D ini presentasi. Presentasi tentang manfaat beasiswa tentulah tidak relevan untuk belajar menulis query, Bapak Ibu. Begitu juga yang E menjelaskan teori tanpa contoh konkret. Tentunya tidak memfasilitasi pemahaman praktis yang diperlukan untuk menulis query. Nah, demikian Bapak Ibu pembahasan TU KPPG Informatika bagian kedua. Silakan Bapak Ibu simak di bagian pertama 1 sampai 15 dan nanti akan saya bahas di bagian ketiga yaitu soal nomor 26 sampai 35. Sampai ketemu Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.